Baik, selamat datang kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas tentang matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA dan materi yang akan kita pelajari di sini adalah persamaan eksponensial bagian kedua. Untuk bagian pertama sudah ada di video sebelumnya, jadi kalian bisa melihat di video sebelumnya. Oke, kita akan langsung kepada hal yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah persamaan eksponensial dalam bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A dan B adalah sebuah konstanta dengan syarat dia harus lebih besar dari 1. Kalau kita perhatikan di sini, di dua hal yang ini, bilangan pokoknya berbeda, namun pangkatnya sama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau begitu, cara menyelesaikannya adalah pangkatnya dibuat sama dengan 0. Cuman itu aja ya, gampang. Lanjut. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat x kuadrat ditambah 2x kurangi 5 sama dengan 5 pangkat x kuadrat tambah 2x kurangi 5. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat angka 3 bisa sama dengan angka 5? Nah, logikanya di sana. Supaya angka 3 bisa sama dengan angka 5, berarti pangkatnya dibikin 0. Karena setiap bilangan kalau dipangkatkan 0, jawabannya 1. Jadi kalau 3 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0, gitu maksudnya ya. Oke, kita mulai dengan proses berikutnya. Yang pertama dilakukan adalah pangkatnya dibuat sama dengan 0, sehingga kita peroleh x kuadrat plus 2x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah standarnya adalah kita memfaktorkan persamaan kuadrat yang ini. Tapi di sini persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan. Berarti kita menggunakan alternatif yang berikutnya, yaitu dengan cara kuadrat sempurna. Caranya atau mekanisme penyelesaian kuadrat sempurna, yang pertama, pangkat 2-nya, x kuadrat itu diakar. Sehingga kita dapat x. Di sini tambah, diikuti aja tambah. Kemudian koefisien x-nya dikalikan setengah. Jadi 2 kali setengah sama dengan 1. Ya. Kemudian dikasih kurung kuadrat. Itu wajib. Kemudian dikurangi, ini juga wajib. Kurangi, bagian belakangnya dikuadratkan. Kurangi 1 kuadrat sama dengan 1. Baru karena di soal bilang kurangi 5, berarti kita tinggal salin kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga dengan kata lain gini, x kuadrat tambah 2x itu senilai dengan x plus 1 kuadrat kurangi 1. Itu maksudnya. Kemudian, tinggal kita kerjakan secara aljabar biasa, min 1 kurangi 5 sama dengan min 6. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita peroleh x plus 1 kuadrat sama dengan 6. Nah, kemudian sasaran kita adalah mencari nilai x-nya yang di sini. Berarti kuadratnya kita pindah ke ruas kanan. Pangkat pindah ruas jadi akar. Sehingga kita peroleh x plus 1 sama dengan akar 6. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus ada plus minus? Sebagai ilustrasi seperti ini. Akar 4 sama dengan 2. Karena 2 kali 2, 4. Namun, akar 4 bisa juga sama dengan min 2. Kenapa? Karena min 2 kali min 2 sama dengan 4. Sehingga akar 4 sama dengan plus minus 2. Nah, kenapa ada plus minusnya? Karena seperti itu alasannya. Karena di sini plus minus, berarti nanti ada dua jawaban. Yang pertama adalah plus, dan yang kedua adalah minus. Sehingga x plus 1 sama dengan akar 6 atau x plus 1 sama dengan min akar 6. Kemudian kita tinggal selesaikan secara aljabar. Plus 1 pindah ke ruas kanan jadi min 1. Plus 1 yang di sini juga pindah ke ruas kanan jadi min 1. Sehingga kita peroleh x sama dengan akar 6 kurangi 1 atau x sama dengan min akar 6 kurangi 1. Oke ya? Apakah sudah selesai?
sudah untuk mencari nilai X-nya, tapi belum menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Berarti harus pakai HP. Sama dengan harus kurung kurawal. HP sama dengan kurung kurawal, akar 6 min 1, min akar 6 min 1. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat langkah-langkahnya, penyelesaiannya bagaimana. Oke, saya lanjut ya ke bagian berikutnya, contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x kurangi 8 sama dengan 5 pangkat 2x kurangi 8. Nah, di sini sama, bilangan pokoknya berbeda. Seperti tadi secara teori, bahwa angka 3 dan angka 5, supaya dia menjadi sesuatu yang sama, berarti pangkatnya dibuat sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kalian lihat, di sini hanya 2x kurangi 8 sama dengan 0, tanpa ada pangkat. Berarti ini bentuk linier namanya. Sehingga kita bisa langsung kerjakan secara aljabar kalau seperti ini. Kurangi 8, pindah ruas jadi tambah 8. Kita mencari adalah nilai X-nya, bukan 2X. Artinya kita tidak butuh angka 2. 2X artinya 2 kali X kali pindah ruas bagi. Sehingga kita peroleh X sama dengan 8 bagi 2, X sama dengan 4. Kembali lagi, yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Berarti harus masuk ke HP. Sama dengan kurung kurawal, 2 kurung kurawal tutup. Oke, gampang ya buat kalian ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kalau persamaan eksponensialnya, bentuknya beda lagi. Bentuknya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Dengan Hx, nah ini, Hx nilainya itu harus lebih besar dari angka 1. Di sini bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang beda. Yang harus dilakukan pertama apa, nak? Nah, ini. Untuk menyelesaikan, gunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, pangkatnya dibuat sama dengan, ya. Artinya kalau bilangan pokoknya udah sama, supaya dua hal ini menjadi hal yang sama, pangkatnya harus sama. Kalau di sini 5x tambah 7 pangkat 2x, berarti yang di sini juga harus 5x tambah 7 pangkat 2x. Sama, pangkatnya harus sama. Yang kedua, yang dilakukan adalah bilangan pokoknya itu atau fungsi pokoknya ini dibuat sama dengan 1. Kemudian, bilangan pokoknya atau fungsi pokoknya dibuat sama dengan min 1. Tapi nanti ada catatan lagi, bahwa min 1 nanti kalau dipangkatkan dengan nilai fx-nya, nilainya harus sama dengan min 1 kalau dipangkatkan dengan gx-nya. Min 1-nya ini dari mana? Nah, dari sini. Lanjut ya. Nah, ini yang berikutnya. Bilangan pokok atau fungsi pokoknya dibuat sama dengan 0. Karena bilangan berapapun, kalau 0 dipangkatkan bilangan berapapun, tetap jawabannya akan 0. Namun di sini syaratnya adalah pangkatnya keduanya harus positif. Saya ulang ya. Kalau kejadiannya seperti ini, fungsi pokoknya itu sama dengan 0. Pangkatnya harus positif dua-duanya. Hati-hati. Saya lanjutkan. Langsung kepada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Aduh, panjang sekali nih kayak gini. Ya sudahlah, langsung aja kita jelaskan caranya. Yang pertama, diingat tadi pangkatnya dibuat sama. 2x tambah 5 sama dengan 5x tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, apa yang kalian lakukan? Ditukar-tukar aja tempatnya. Ruas kanan taruh ruas kiri taruh ruas kanan, seperti itu. Jadi 2x ini plus, pindah ke kanan jadi minus 2x. Plus 2, pindah ke ruas kiri jadi minus 2. Cuman gitu aja, nak. Kemudian ini kalau dihitung ketemunya 3x sama dengan 3x, berarti x-nya sama dengan 1. Selesai untuk langkah pertama.
atau pangkatnya dibuat sama dengan. Ini selesai sampai sini. Kemudian tadi ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Fungsi pokoknya, bilangan pokoknya ini atau fungsi pokoknya dibuat sama dengan 1. Angka 1 dipangkatkan berapapun jawabannya juga 1. Gitu ya. Oke ya, berarti fungsi pokoknya dibuat sama dengan 1, maka kita peroleh X kuadrat kurangi 7X tambah 11 sama dengan 1. Setelah ini yang dilakukan apa? Udah, ini pindah aja ke ruas kiri, jadi kurangi 1, berarti sama dengan 10. Kita peroleh X kuadrat kurangi 7X tambah 10 sama dengan 0. Hati-hati, di sini ada pangkat 2, ada kuadrat. Berarti kita lihat dulu difaktorkan bisa enggak. Oh, ternyata difaktorkan bisa. Maka pada saat kita faktorkan, kita akan peroleh X kurangi 5 kali X kurangi 2 sama dengan 0. Saya ulang ya kalimatnya ya. X kurangi 5 kali X kurangi 2 sama dengan 0. Supaya pengalinya ini sama dengan 0, berarti X min 5-nya harus sama dengan 0. Atau X min 2-nya sama dengan 0. Atau keduanya nilainya 0. Sehingga kita akan peroleh seperti ini. X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Atau itu artinya pilihan mana yang pas untuk jawaban yang di atas. Berarti kalau X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Kalau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Gampang ya buat kalian. Kita bisa lanjut. Ini yang langkah syarat pertama. Ada syarat kedua, tadi ada 4 syarat, berarti sekarang masuk syarat ketiga. Bahwa fungsi pokoknya dibuat sama dengan min 1. Tapi nanti ada syarat lagi. Saya lanjutkan dulu ya. X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan min 1. Kemudian min 1-nya dipindah ke ruas kiri dari plus 1. Sehingga X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kemudian ini tinggal difaktorkan biasa. Kita peroleh X min 3 kali X min 4 sama dengan 0. Supaya jadi sama dengan 0, berarti bisa X min 3 dibuat sama dengan 0, atau X min 4 dibuat sama dengan 0. Nah, seperti ini. Untuk kasus X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Untuk kasus X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian apa? Ada syarat yang harus dipenuhi. Kita cek bahwa apa? Benar enggak bilangan pangkatnya tadi yang fx dan gx-nya tadi 2x plus 5 sama 5x plus 2 ini cocok untuk 3, cocok untuk 4, atau cocok untuk keduanya. Karena atau pilihan ya. Kita cek satu-satu. Yang pertama, untuk x sama dengan 3, berarti fx-nya langsung dimasukkan, x-nya diganti angka 3, kita peroleh 2 kali 3 tambah 5. Berarti sama dengan 11. Kemudian kita cek lagi untuk gx-nya. X-nya diganti angka 3 juga. Berarti kita peroleh 5x plus 5 kali 3 plus 2 sama dengan 17. Nah, sehingga pada saat min 1 pangkat 11 dan min 1 pangkat 17 kalau dihitung sama dengan min 1 sama dengan min 1. Kalau kalian mau cepat gini caranya. Min 1 atau negatif, kalau dia dipangkatkan ganjil, jawabannya juga negatif. Tapi kalau bilangan pokoknya positif, kalau bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan genap, ini jawabannya jadi positif. Saya ulang ya. Kalau bilangan pangkatnya negatif, dipangkatkan ganjil, jawabannya negatif. Tapi kalau bilangannya negatif dipangkatkan genap, jawabannya jadi positif. Nah, kemudian di sini jawabannya ternyata sama-sama min 1 dan nilainya sama. Berarti X sama dengan 3 ini merupakan penyelesaian. Nah, bagaimana untuk X sama dengan 4? Kita cek lagi. Kalau untuk X sama dengan 4, bagaimana? Kita masukkan ke fx-nya. Dengan X diganti angka 4, kita peroleh 2 kali 4 tambah 5. Berarti sama dengan 13.
Kemudian dicek juga untuk GX-nya. Dengan X-nya diganti angka 4. 5 kali 4 tambah 2 sama dengan 22. Kita masukkan lagi ke soal awal bahwa min 1 pangkat 13 sama dengan min 1. Dan min 1 pangkat 22 sama dengan 1. Ingat, 13 itu ganjil. Pada saat dia digunakan untuk memangkatkan negatif, jawabannya juga negatif. Tapi di sini 22 itu genap. Kalau dia dipakai untuk memangkatkan negatif, jawabannya jadi positif. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Ini negatif, ini positif. Kan nggak sama. Berarti ini bukan merupakan penyelesaian karena beda jawabannya. Ya, berarti jawaban yang sesuai adalah X sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Hanya dibuat sama dengan 0. Hanya itu yang mana tadi? Yang fungsi pokoknya. Ternyata pada saat H dibuat sama dengan 0, kita peroleh X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorkan. Berarti kita gunakan kuadrat sempurna saja. Caranya sama seperti sebelumnya. Pangkat 2-nya di akar, berarti kita peroleh X. Ini ya. Koefisien X-nya dibagi 2 atau dikalikan setengah. Berarti min 7 kali setengah, min 7 per 2. Baru wajib dikurung kasih kuadrat. Itu wajib. Kemudian wajib juga untuk negatif atau dikurangi. Dikurangi ini wajib. Baru ini. Bagian belakangnya dikuadratkan. 7 kuadrat ketemu 49, 2 kuadrat ketemu 4. Baru di sini plus 11, karena soalnya juga plus 11 sama dengan 0. Sehingga dengan kata lain, X kuadrat kurangi 7X itu sama artinya dengan X min 7 per 2 kuadrat kurangi 49 per 4. Itu kata lainnya. Nah, kemudian tinggal yang bagian yang ini. Kalian bisa hitung biasa, manual gitu maksudnya. Kita akan peroleh min 5 per 4. Kita pindah ruas ke kanan, jadi 5 per 4. Ingat, sasaran kita nyari nilai X. Sehingga kita mulai pindah yang tidak menunjang untuk nilai X-nya bisa ditemukan. Pangkat 2, pangkat pindah ruas akar. Sehingga kita peroleh X min 7 per 2 sama dengan plus minus akar 5 per 4. Akar 5 per 4 itu sama artinya dengan akar 5 per akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti jadi akar 5 per 2. Karena dia plus minus dibagi menjadi 2 bagian. Seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita cari untuk X min 7 per 2 sama dengan akar 5 per 2. Min 7 per 2 pindah ke kanan jadi plus 7 per 2. Ini juga pindah ke kanan jadi plus 7 per 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 7 plus akar 5 per 2. Atau 7 min akar 5 per 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke ya. Memang agak panjang bagian yang ini, lebih panjang dari yang lain. Tapi ini lebih mendukung untuk kita berpikir lebih logis lagi. Lanjut ya. Ternyata kelanjutannya ucapan terima kasih dan ucapannya selamat belajar, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.